Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bulan Zulhijjah 1445 segera mengucapkan selamat tinggal. Kita akan memasuki bulan Muharram 1446 Hijrah. Untuk itu banyak renungan yang perlu dipikirkan di peralihan tahun hijrah. Kemarin kita kemukakan ayat dalam surah At-Tahrim, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Himbauan Allah untuk orang yang beriman agar menjaga diri dan ahli keluarga dari azab neraka. Hari ini kita kemukakan, kita hidangkan pesan Sayyidina Ali dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berpesan. Cantik sekali pesannya untuk jadi renungan di ujung tahun 1445 untuk memasuki tahun 1446. Apa kata Sayyidina Ali? Kemarin di Masjid Agung kita kemukakan pesan Jibril kepada Nabi. Kemarin di Masjid Agung Tazkirah Subuh kita kemukakan pesan Jibril kepada Rasulullah. Ini ada kesamaannya, ada keserupaannya. Ala inna dunya qadir tahalat mudbirah, kata Sayyidina Ali. Dunia pergi menghilang. Sebentar lagi tahun 1445, tinggal nama lagi sebentar lagi. Ala inna dunya qadir tahalat mudbirah. Ingatlah, dunia akan pergi menghilang. Wal akhiratu muqbilah. Akhirat semakin dekat. Saat berpisah dengan alam fana ini semakin dekat. Hari-hari kita semakin mendekati saat kematian, semakin mendekati pintu kubur, semakin mendekati liang lahat, semakin mendekati soal mungkar nakir, semakin mendekati hari berhisab, yaumuddin, hari pembalasan. Dunia semakin pergi, akhirat semakin dekat, kata Sayyidina Ali. Walikulli wahidin minha banun. Masing-masing ada penggemarnya. Manusia terbagi dua, ada anak dunia, ada anak akhirat. Yang istilah Sayyidina Ali banun. Walikulli wahidin minha banun. Masing-masing dari dua pembicaraan tadi, dunia dan akhirat, ada banun. Banun itu banyak jamak kepada ibn. Banun satu, ibn satu, banun jamaknya. Ada anaknya, ada anak dunia, ada anak akhirat. Jadi manusia terbagi dua. Senang ya? Ada anak dunia, ada anak akhirat. Lantas kata Ali apa? Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kamu hendaklah menjadi anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Ada satu penulisan seorang ulama menerjemahkan putra putri, katanya. Ada putra putri dunia, ada putra putri akhirat. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kamu hendaklah menjadi
menjadi pendukung, penyokong, penggemar, pencinta akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Orang dulu kalau nampak masjid teringat akhirat, dengar azan berkumandang teringat akhirat. Subhanallah, subhanallah. Seterusnya Sayyidina Ali mengatakan al-yaum amal wala hisab wa qadan hisab wala amal. Al-yaum amal wala hisab wa qadan hisab wala amal. Hari ini kita beramal, tidak dihisab amal kita. Besok nanti di sana, nanti di akhirat hisab wala amal. Inilah teks pesan Sayyidina Ali. Kita coba menerangkannya apa yang dapat sesuai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala inna dunya qarir tahalat mudbirah irtahalat zahabat. Dunia pergi menghilang. Subhanallah. Ada satu kata-kata hikmah mengatakan, kalau kamu mau tahu macam mana ahli keluarga mengingat kamu nanti setelah kamu tiada, lihatlah orang yang sudah pergi setahun, 2 tahun, tidak ada yang mengingatnya lagi katanya. Ahli hikmah mengatakan, kalau kamu mau tahu macam mana anak terhadap kamu, macam mana istri terhadap kamu, macam mana suami terhadap kamu, macam mana sahabat handai terhadap kamu setelah kamu tiada, kita akan berpisah dengan semua yang ada relasinya dengan kita, semua yang ada koneksinya dengan kita, kita akan berpisah. Kalau kamu tahu keadaan kamu nanti saat kamu setelah tiada, katanya, lihatlah sahabat andai di kiri kanan yang sudah pergi 1 tahun contohnya, 2 tahun, tidak ada lagi yang mengingatnya, kecuali kalau ada ditinggalkannya anak yang saleh, kalau istri yang salehah, suami yang saleh. Kalau dia gagal dalam mendidik ahli keluarganya, dalam mencari teman yang baik, bila dia sudah mati, tidak ada lagi. Mungkin istri senang dengan dia kalau dia ada duit, suami senang dengan istrinya kalau banyak asetnya, banyak kepandaiannya. Anak-anak senang dengan ayah dan ibunya kalau ayah ibunya ada duit, bapitih. Kalau anda ingin diingat setelah anda tiada, dekatkanlah diri kepada Allah, katanya. Kalau anda mendekatkan diri kepada Allah waktu hidup, hidup mati anda akan dijaga. Sudah sering disebut hadis Imam Tirmizi, asya bi khair wa mata bi khair wa ada kayaumi waladathu ummuh. Orang itu matinya baik, hidupnya baik, matinya baik, belaka dia statusnya seperti baru lahir. Tentang apa itu? Tentang pencinta masjid. Jadi kalau ingin dunia kita bermakna, dekatkanlah diri dengan rumah Allah. Saat dipanggil Allah, dengarlah. Saat dipanggil Allah, datanglah. Saat dipanggil Allah, sahutlah. Atau saat dipanggil Allah, aku sudah berada di rumahmu ya Allah. Sebelum engkau panggil, aku sudah datang ya Allah. Alun diimbaulah datang, alun disuruhlah pai, ini orang awak. Alun diimbaulah datang. Paling kurang saat diimbau datang. Saat diimbau datang. Sebaik-baiknya alun diimbau, belum dipanggil, belum berkumandang azan sudah ada dia. Subhanallah. Ini dalam Islam namanya apa? At-tahjir. Ada satu istilah dalam hadis amalan yang disanjung Nabi Muhammad namanya at-tahjir, ada di rumah Allah sebelum azan. Subhanallah. Jangan dipanggil tak tahu menahu. Tak tahu menahu dia. Baik. Katanya di sini dunia akan pergi. Saat kita berpisah dengan ahli keluarga, semakin dekat.
Saat kita masuk liang lahat, semakin dekat. Dunia pergi, akhirat datang, kata Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali membagikan manusia kepada dua golongan. Pertama, anak dunia. Kedua, anak akhirat. Sayyidina Ali menegaskan, fakunu min abna'id dunya wala takunu min abna'il akhirah. Kamu hendaklah menjadi anak. Fakunu min abna'il akhirah. Terbalik ya. Fakunu min abna'il akhirah. Hendaklah kamu menjadi anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan menjadi anak dunia. Dalam Quran dikatakan kalau kamu mencari akhirat, dunia akhirat dapat katanya. Kalau kamu mencari dunia saja dapat satu, itu kalau yang dapat. Kalau kamu mencari akhirat, kata Allah, dapat dunia akhirat. Dunia Anda akan diurus Allah. Akhirat Anda jelas. Menunggu balasan baik di sana untuk Anda. Maka kita disuruh memikirkan hisab. Al-yaum amal wala hisab. Hari ini beramal tidak ada hisab. Datang sembahyang subuh, nilai datangnya subhanallah, tidak dapat dikira dengan duit, tidak dapat dikira dengan kekayaan emas dan perak. Datang sembahyang subuh, tidurnya ibadat, langkahnya pergi dan pulang ibadat, nafasnya ibadat. Orang yang terpaut hatinya di rumah Allah, pergi ke kantor ibadat, pergi ke sawah ke ladang ibadah. Orang yang hatinya terpaut di rumah Allah, nafasnya ibadah, dan dia akan mendapat maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cantik sekali kata-kata Sayyidina Ali ini ya. Jadi kita bisa menilai diri kita, saya ini anak akhirat atau anak dunia. Saya ini macam mana status saya, istri saya macam mana. Ada cerita seorang saleh, kalau saya katanya pulang ke rumah dari luar, dari kerja dan lain sebagainya, kalau saya lihat istri saya pegang Quran, senang hati saya. Kalau tengok anak keluarga, ahli keluarga pegang Quran, senang hati saya. Kalau saya lihat ahli keluarga tidak ada pegang Quran, istri tidak pegang Quran, anak tidak pegang Quran, subhanallah, sakit kepala saya katanya. Dia panggil anaknya, nak, ayah kalau nampak engkau pegang Quran, nak, senang hati saya, kondisi kesehatan ayah membaik, semakin baik. Kalau kamu sayang sama ayahmu, selalulah nampak oleh ayah kamu itu pegang Quran, berinteraksi dengan kitabullah. Nak, kalau ayah lihat kamu tidak pegang Quran, sakit kepala ayah, inilah menyebabkan nanti penyakit ayah bertambah, meningkat, semakin parah. Na'udzubillah, mungkin nanti saat ayah berpisah dengan alam fana ini semakin dekat katanya. Subhanallah. Begitulah antara suami istri patutnya ya. Suami karena melihat istrinya ini anak dunia atau anak akhirat. Suami mesti melihat pasangan hidupnya. Istri melihat pasangan hidupnya. Suami saya ini, oh alhamdulillah, rajin ke masjid. Contohnya lah ya, sholat tepat waktu, sholat sunat, tidak pernah bermalas-malas, baca Quran teratur, berzikir, menuntut ilmu, mendekati orang yang saleh, menjauhi faktor-faktor dan sarana kemaksiatan. Orang sekarang neraca pertimbangannya terbalik. Sarana untuk mendekatkannya ke jannah, ke surga, tidak peduli orang. Sarana yang menjeratnya, menyebabkan hidupnya sia-sia, menjadi abna'id dunia, tidak berkira dia sesuka hatinya. Apalagi apa yang dikatakan media sosial, medsos. Media sosial orang beriman Al-Quran, medsos orang beriman kitabullah. Medsos orang yang beriman kitabullah, Al-Quranul Karim, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Quran inilah yang kamu cari, pedoman dan panduan bagi ahli takwa. Jadi nanti kita lanjutkan lagi ya tentang
pesan Sayyidina Ali untuk jadi bahan renungan di peralihan tahun hijrah yang baru. Selamat tinggal tahun hijrah yang lama. Mudah-mudahan kita mempunyai tekad baru. Tujuannya apa ini? Ada tekad baru. Kalau bahasa Malaysia, azam baru katanya. Ada azam, ada cita-cita, ada semangat yang baru. Saya mesti menjadi anak akhirat. Saya menciptakan ahli keluarga saya keluarga akhirat. Suasana keakhiratan di rumahnya dihidupkan. Memaksimalkan suasana keakhiratan di rumah kita. Supaya kita tidak menyesal nanti ya. Itulah yang dapat sampaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih tentang pesan Sayyidina Ali. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa adana. Allahumma ja'alna min abna'il akhirah wa la taj'alna min abna'id dunya. Allahumma ja'alna min abna'il akhirah wa la taj'alna min abna'id dunya. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa habib ilaina al-iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.